Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herianto Saputra, NPM 187555013 dari D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Tugas ini merupakan pemenuhan kompetensi mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, subpoin yang pertama adalah dasar hukum. Di sini saya memiliki 4 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Yang ketiga, PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengingat nomor 220-PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya ada definisi Badan Layanan Umum atau BLU. Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa berlandaskan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Badan layanan umum ada yang terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan layanan umum yang terdapat di daerah disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Selanjutnya ada tujuan. Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Selanjutnya ada fleksibilitas Badan Layanan Umum di bidang keuangan. Yang pertama ada pendapatan dapat langsung digunakan tanpa kita setor ke kas negara. Yang kedua, belanja fleksibel dengan ambang batas. Yang ketiga, optimalisasi aset dan ideal cash. 4. Surplus digunakan untuk di tahun selanjutnya. Yang kelima, dapat dibebaskan dari PBJ pemerintah. 6. Memberikan piutang usaha. Yang ketujuh, investasi dan utang jangka pendek. Dan yang terakhir, sistem remunerasi dilakukan sendiri. Selanjutnya ada fleksibilitas Badan Layanan Umum, namun ini di bidang non-keuangan. Yang pertama, dapat diisi oleh pegawai PNS dan profesional non-PNS. Dan yang kedua, dapat mempunyai Dewan Pengawas. Oke, berikut ini adalah asas-asas yang dimiliki Badan Layanan Umum. Yang pertama, Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Yang kedua, Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Dan ketiga, pemerintah atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati maupun wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukannya. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya. Yang terakhir yaitu Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya ada Badan Layanan Umum berhak menarik tarif pada masyarakat, namun berdasarkan aspek-aspek tertentu. Yang pertama berdasarkan aspek komunitas dan pengembangan layanan. Yang kedua ada daya beli masyarakat. Yang ketiga ada berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan. Dan yang terakhir berdasarkan kompetisi yang sehat. Berikutnya ada karakteristik yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum. Yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan. Yang keempat,
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, ada pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari PNS maupun tenaga profesional non-PNS. Selanjutnya ada syarat untuk menjadi status BLU. Yang pertama ada substantif, yang kedua ada teknis, yang ketiga ada administratif. Masuk ke yang pertama, ada persyaratan substantif yang terdiri dari satu, penyediaan barang atau jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus untuk pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua ada persyaratan teknis yang terdiri dari satu, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum. Yang kedua, kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan pencapaian BLU. Yang ketiga ada administratif yang terdiri dari satu, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Dua, pola tata kelola. Yang ketiga ada rencana strategis bisnis. Empat, laporan keuangan pokok. 5, standar pelayanan minimal. 6, laporan audit terakhir bersedia untuk diaudit secara independen. Selanjutnya kedudukan Badan Layanan Umum. Yang pertama sebagai entitas pelaporan. Badan Layanan Umum adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan meskipun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Yang kedua, kedudukan sebagai entitas akuntansi. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah, APBN maupun APBD yang menyelenggarakan akuntansi, Badan Layanan Umum adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Selanjutnya ada standar akuntansi yang digunakan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan bidangnya. Sistem akuntansi menyajikan informasi keuangan, informasi kemampuan memperoleh sumber daya ekonomi, dan beban dalam satu periode. Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian Negara. Pengkonsolidasian laporan keuangan Badan Layanan Umum ini dilakukan oleh satuan kerja. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. BLU atau BLUD wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya. Tujuan pelaporan keuangan BLUD atau BLUD tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Badan Layanan Umum tersebut. Komponen dari laporan keuangan tersebut meliputi yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan SAL, yang ketiga ada neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah pencabutan status BLU. Pencabutan status Badan Layanan Umum menjadi satuan kerja biasa bisa terjadi apabila yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi atau masukan dari tim pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Teknis atau pimpinan lembaga. Dan yang ketiga, dapat terjadi apabila berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, apabila menteri atau pimpinan lembaga teknis mengajukan usulan pencabutan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan membuat penetapan pencabutan penerapan PKBLU paling lambat 3 bulan sejak tanggal usulan tersebut diterima.
Jika melebihi jangka waktu tersebut, usulan pencabutan dianggap ditolak. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PKBLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan status PKBLU. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan perihal Badan Layanan Umum. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.